Selamat sore, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 terdiri dari Alia Tarisa, Fadli Muhammad Azan, dan saya Gregorius Abelo. Untuk materi haki terdapat 3 topik bahasan utama, yaitu paten, merek, dan hak cipta. Masuk ke bahasan yang pertama, yaitu paten. Yang pertama akan kita bahas dalam paten adalah ruang lingkup paten. Istilah paten berasal dari paten dalam bahasa Inggris atau paten dalam bahasa Belanda. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau inventor di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pendaftaran paten ini wajib bagi inventor karena perlindungan hukum baru bisa diberikan negara kepada inventor hanya apabila pendaftaran paten telah dilakukan. Lalu, dalam ruang lingkup paten, terdapat yang pertama, penemu paten atau inventor. Menurut UU Paten Nomor 14 Tahun 2001, penemu paten dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum. Nah, badan hukum sendiri ini tidak dianggap sebagai penemu paten, melainkan pemegang paten. Nah, pemegang paten itu dapat berbentuk yang pertama, penemu itu sendiri, yang kedua, penerima hak dari pemilik paten, dan yang ketiga, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Lalu, yang kedua, terdapat penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang diberi paten harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, itu merupakan penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif, dan yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Lalu, yang ketiga, ada penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, terdapat beberapa penemuan yang tidak dapat diberikan hak paten, antara lain 1. Proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan banyak hal, seperti dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, ataupun kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu, pengetahuan, dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Dan yang keempat, ada penemuan tidak dianggap telah diumumkan. Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika 1. Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Kedua, telah diakui secara resmi. Ketiga, dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Dan keempat, penemuan tersebut telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Lalu yang terakhir, terdapat jangka waktu paten. Menurut ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten adalah 1. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Dan yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Lalu, yang kedua yang akan kita bahas dalam paten adalah permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 UU Nomor 14 Tahun 2001. Yang pertama, penemu atau orang yang dikuasakan berhak mengajukan permohonan paten. Yang kedua, penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh kantor paten. Yang ketiga, setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk satu invensi saja atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Yang keempat, pengumuman permohonan paten. Yang kelima, pengajuan permintaan pemeriksaan substantif paling lambat 36 bulan sejak tanggal penerimaan paten. Yang keenam, persetujuan atau penolakan paten selambat-lambatnya 36 bulan sejak tanggal permohonan paten diterima. Sedangkan paten sederhana 24 bulan sejak tanggal penerimaan. Yang ketujuh adalah permohonan banding diperiksa Komisi Banding Paten selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Setelah 1 bulan mulai diperiksa KBP, dan keputusan ditetapkan paling lama 9 bulan sejak berakhirnya jangka waktu. Dan yang terakhir,
Dalam KBP, menolak permohonan banding, pemohon dalam jangka waktu 3 bulan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan terhadap keputusan pengadilan tersebut dapat diajukan kasasi. Lalu, yang ketiga yang akan kita bahas dalam paten adalah pengalihan dan lisensi paten. Dalam pasal 66 sampai dengan 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 telah diatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Yang pertama, paten bisa beralih atau dialihkan, seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Yang kedua, pengalihan hak tidak menghapus hak penemu atau inventornya untuk tetap dicantumkan nama juga identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, lisensi adalah izin tertulis untuk melaksanakan paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Nah, lisensi paten ini hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu paten. Yang keempat, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Apabila tidak dicatatkan, perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Yang kelima, lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas beberapa permohonan. Selanjutnya adalah pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, yang pertama, pembatalan itu bisa dilakukan demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Yang ketiga, batal karena gugatan dengan alasan: 1. Paten seharusnya tidak diberikan seperti dimaksud. Yang kedua, sama dengan paten lain yang telah diberikan. Dan yang ketiga, pemberian lisensi wajib tidak dapat mencegah bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib. Lalu yang keempat, pembatalan itu bisa terjadi akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Lalu yang terakhir adalah paten sederhana. Paten sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan yang dapat diberikan paten sederhana adalah 1. Hanya untuk satu invensi. Yang kedua, invensi berupa produk kasat mata atau tangible yang memiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama selama 6 bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. Lalu yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua adalah merek. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang mana kombinasi atau unsur tersebut itu memiliki karakteristik tertentu sebagai daya pembeda. Lalu semua itu akan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan perdagangan jasa. Ada pula macam-macam merek, seperti yang pertama ada merek dagang. Merek dagang itu adalah merek pada barang dagang untuk membedakan dengan barang-barang dagang sejenis lainnya. Lalu untuk merek jasa adalah merek pada barang jasa untuk membedakan dengan barang-barang jasa sejenis lainnya. Dan ada pula merek kolektif, yaitu merek pada barang dagang atau jasa dengan karakteristik yang sama untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contohnya adalah Coca-Cola dengan Bicola. Selanjutnya adalah permohonan pendaftaran merek. Yang pertama ada syarat permohonan merek. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ada beberapa syarat yang diperlukan untuk memohon merek. Nah, yang pertama adalah permohonan itu harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Ada pula untuk merek berbahasa asing atau yang terdapat karakter selain huruf Latin, itu nantinya wajib disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Lalu permohonan ditandatangani pemohon beserta bukti pembiayaan biayanya. Lalu ada juga permohonan untuk 2 kelas atau lebih barang atau jasa diatur pada Undang-Undang MIG, yaitu permohonan untuk lebih dari 1 kelas barang dan garing atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
Baik, selanjutnya adalah penolakan permohonan, di mana akan dijelaskan kenapa sih kok permohonan itu dapat ditolak. Yang pertama itu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kedua, itu mereknya itu tidak ada daya pembeda yang spesifik. Ketiga, telah menjadi milik umum. Keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Kelima, terdapat persamaan dengan merek lain. Keenam, merupakan atau menyerupai nama tokoh yang mana tanpa memiliki persetujuan yang jelas. Yang terakhir itu adalah merupakan tiruan atau menyerupai sesuatu tanpa persetujuan yang jelas. Selanjutnya ada permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Nah, hak prioritas itu merupakan hak yang diberikan kepada pendaftar merek, di mana tanggal penerimaannya itu akan dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Lalu untuk permohonannya itu permohonannya harus diajukan dalam waktu 6 bulan, di mana itu nanti akan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. Selain hak prioritas, ada juga yang namanya hak merek. Hak merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya ada alur pendaftaran merek. Yang pertama adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif ini nanti paling lama 90 hari. Lalu setelah itu nanti akan ada pengumuman merek. Untuk pengumuman merek ini itu akan dilakukan setelah filling date, yang mana waktu paling lama itu 15 hari. Setelah itu nanti akan ada yang namanya keberatan dan pemeriksaan kembali. Ini akan dilakukan jika misalnya terhadap pihak yang keberatan, yang mana ini nanti jangka waktunya selama 30 hari. Selanjutnya jikalau sudah lancar nanti akan ada sertifikat merek. Setelah itu ada permohonan banding. Selanjutnya adalah merek kolektif. Tadi sempat disinggung mengenai merek kolektif. Nah, untuk merek kolektif sendiri adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang jasa, yang mana itu akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Nah, ini nanti akan digunakan untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Ada pula untuk permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya bisa diterima bila merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan ditandatangani oleh semua pemilik. Nah, selain itu untuk prosedur pendaftarannya sama seperti merek biasa. Ada pula untuk merek kolektif itu tidak dapat dilisensikan, tetapi dapat dialihkan kepada pihak penerima. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pengalihan atas merek terdaftar. Di sini akan dibahas mengenai dua jenis pengalihan. Yang pertama ada pengalihan hak dan yang kedua ada lisensi. Untuk pengalihan hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena adanya warisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain, yang mana itu nanti tetap wajib dimohonkan ke Dirjen Haki untuk dicatat. Lalu untuk lisensi, itu pemilik berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan tetap harus dicatatkan ke Dirjen Haki. Namun pada kasus lisensi itu pemilik hanya memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain dan pemilik akan tetap memiliki kepemilikan penuh atas merek tersebut. Yang selanjutnya adalah penghapusan dan pembatalan merek. Nah, untuk penghapusan itu dapat dilakukan oleh atas prakarsa Dirjen Haki atau dapat juga oleh permohonan pribadi pemilik. Jikalau penghapusan itu dilakukan oleh Dirjen Haki itu jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut atau bahkan lebih tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat diterima. Untuk alasannya itu seperti adanya pembatasan impor, ekspor, atau karena adanya pembatasan perjalanan barang. Namun pihak ketiga juga dapat mengajukan permohonan penghapusan melalui gugatan ke pengadilan niaga. Yang untuk yang kedua adalah pembatalan.
Nah, pembatalan dapat diajukan melalui permohonan ke Dirjen Haki yang selanjutnya akan ditimbang dan diputuskan oleh pengadilan niaga. Selanjutnya akan dibahas mengenai sengketa merek, yang mana ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pelanggaran merek, yang kedua adalah kasasi, dan ketiga adalah ketentuan pidana. Untuk pelanggaran merek, itu ditujukan kepada oknum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan mereknya. Gugatan itu dapat berupa ganti rugi dan atau juga dapat berupa penghentian semua perbuatan yang terkait merek melalui pengadilan niaga. Selanjutnya untuk kasasi itu terhadap keputusan pengadilan niaga yang tidak dapat diajukan banding, namun masih tetap dapat diajukan langsung melalui kasasi guna lebih mempercepat keputusan bisnis. Lalu untuk ketentuan pidana, nah untuk ketentuan pidana itu semakin berat bagi pelanggaran terhadap pelanggar merek terdaftar, karena penuntutan pidana dapat diajukan bukan lagi kepada setiap orang, melainkan terhadap barang siapa. Nah, jikalau begitu berarti penuntutan juga dapat dilakukan ke orang pribadi dan juga badan hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu hak cipta. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta itu meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup semua karya tulis seperti buku, program komputer, database, laporan teknis, manuskrip, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan, karya yang diucapkan atau dinyanyikan, karya drama, seni film, dan karya musikal, termasuk seni dalam segala bentuknya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri yang termasuk ke dalam karya kolektif. Yang pertama itu karya kompilasi atau karya dengan multi pengarang, yaitu karya orisinal digabung dengan materi yang sebelumnya sudah ada. Lalu yang kedua, bila bagian komponen sama dengan karya orisinal dari pengarang dan mempunyai identitas yang independen. Lalu yang ketiga, hak masing-masing pengarang dalam memakai hak cipta untuk kepentingannya dan tidak menyampingkan yang lain dalam pemakaian hak cipta. Selanjutnya itu ada pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan itu merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Lalu ada penggandaan. Penggandaan itu merupakan proses, perbuatan, atau cara untuk menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Lalu ada fiksasi. Fiksasi itu merupakan perekaman suara yang dapat didengar atau perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Lalu ada fonogram. Fonogram itu merupakan fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audio visual lainnya. Selanjutnya ada royalti. Royalti itu merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lalu selanjutnya itu ada lembaga manajemen kolektif. Itu merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta untuk
mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lalu selanjutnya ada pembajakan. Pembajakan itu merupakan penggandaan ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Lalu yang terakhir itu ada penggunaan secara komersial. Itu merupakan pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Lalu yang kedua, itu hak cipta itu menganggap bahwa yang pertama kali mengumumkan sebagai pencipta itu sekaligus secara otomatis sebagai pemilik ciptaannya. Lalu yang ketiga, itu hak cipta juga dianggap sebagai hak bergerak karena dapat beralih atau dialihkan. Lalu yang keempat, hasil ciptaan dalam hubungan dinas itu pemegang hak ciptanya adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan tersebut dikerjakan. Lalu yang kelima, jika suatu badan hukum mengumumkan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut itu dianggap sebagai penciptanya dan hak tersebut itu berlaku selama 50 tahun sejak diumumkan. Lalu yang terakhir, pemegang hak cipta atas potret itu dimungkinkan untuk memperbanyak jika mendapat izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, dan perlindungan itu diberikan selama 50 tahun sejak diumumkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak ekonomi dan hak moral. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu masa berlaku hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hak ekonomi terlebih dahulu. Hak ekonomi itu merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan. Perlindungan tersebut itu berlaku bagi ciptaan berupa yang pertama itu karya tulis, lalu yang kedua pidato dan sejenisnya, yang ketiga alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang keempat lagu, yang kelima drama, yang keenam karya seni rupa, yang ketujuh karya arsitektur, yang kedelapan peta, yang kesembilan karya seni batik. Sedangkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama diumumkan yang menurut pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku bagi ciptaan berupa yang pertama karya fotografi, kedua potret, yang ketiga karya sinematografi, yang keempat permainan video, yang kelima program komputer, yang keenam perwajahan karya tulis, yang ketujuh terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Lalu yang kedelapan, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Lalu yang kesembilan, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Lalu yang terakhir, itu kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Kemudian, untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hal tersebut diatur dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak moral.
hak moral pencipta itu ada 3. Yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Lalu yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Lalu yang terakhir, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hal tersebut berlaku tanpa batas waktu. Adapun juga hak moral itu untuk yang pertama, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Lalu yang kedua, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Hal tersebut itu berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Lalu ada hak dalam jual putus atau sold flat. Hasil ciptaan yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya itu akan beralih kembali kepada pencipta saat mencapai jangka waktu 25 tahun. Hal tersebut diatur dalam pasal 18 dan 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak terkait. Menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak terkait yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi yang pertama itu ada hak moral pelaku pertunjukan yang diberi perlindungan tanpa batas waktu. Lalu yang kedua itu ada hak ekonomi pelaku pertunjukan diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi. Lalu yang ketiga, hak ekonomi produser fonogram itu diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi. Lalu yang terakhir, ada hak ekonomi lembaga penyiaran. Itu diberi perlindungan dan berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Ciptaan derivatif. Ciptaan derivatif adalah karya turunan yang didasarkan atas salah satu atau beberapa karya terdahulu yang menggambarkan pengarang orisinal, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionalisasi, film, recording, dan lain-lain. Dalam ciptaan derivatif ini, pemegang hak cipta itu mempunyai hak untuk mengecualikan orang lain atas karya kreatif dari daya ciptanya sendiri. Lalu selanjutnya itu ada pendaftaran hak cipta. Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu menyatakan bahwa pendaftaran hak cipta itu tidak wajib karena hak cipta itu diperoleh secara otomatis. Pendaftaran itu diperlukan hanya untuk sebagai bukti awal dari pemilik hak cipta. Lisensi dan lisensi wajib. Penjelasan berikut itu menurut ketentuan pasal 80 hingga 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Saya akan menjelaskan mengenai lisensi terlebih dahulu. Ketentuannya itu yang pertama, pemegang hak cipta itu berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaannya kecuali ada perjanjian lain. Maka pelaksana wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Lalu yang kedua, perjanjian lisensi itu dilarang memuat ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat merugikan perekonomian negara. Lalu yang terakhir, perjanjian lisensi itu wajib dicatat di Dirjen Haki agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Lalu saya akan menjelaskan mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib itu merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
pelanggaran hak cipta. Menurut ketentuan pasal 44 nomor 28 tahun 2014, penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk beberapa keperluan di bawah ini. Yang pertama itu untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan lain-lain yang tidak merugikan pencipta. Lalu yang kedua, pengambilan untuk kepentingan di pengadilan. Lalu yang ketiga, pengambilan baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan ceramah ilmiah dan pendidikan asal tidak merugikan penciptanya. Lalu yang terakhir, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Lalu selanjutnya, orang yang tergugat pelanggaran hak cipta juga dapat melakukan pembelaan, yaitu dengan menyebutkan yang pertama itu kekurangan daya hak cipta dari karya penggugat. Lalu yang kedua, kekurangan orisinalitas dari ekspresi. Lalu yang ketiga, kekurangan kesamaan substansial. Lalu yang terakhir, itu karena pemakaian yang layak atau fair use. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran hak cipta itu sudah diatur dalam pasal 112 sampai 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pihak yang dengan sengaja melanggar pasal-pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu akan mendapatkan ancaman pidana dan denda yang besar. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi dalam presentasi kali ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.